Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfiru wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi ini kita masih bisa dipertemukan dalam kajian virtual yang insya Allah mudah-mudahan kita semua di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita yang selalu ittibak dengan sunnahnya. Ummahati fillah yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah pada kajian ini kita akan mendengarkan dari guru kita Ustadz Zikrullah dengan tema mereka yang ditolong Allah. Marilah sama-sama kita buka pengajian ini dengan membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya marilah kita dengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zikrullah. Tafadhol Ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya senantiasa kita menyanjungnya. Sebagai hambanya senantiasa kita meminta pertolongan kepadanya. Sebagai hambanya senantiasa kita beristighfar, memohon ampunan kepadanya. Sebagai hambanya senantiasa kita meminta petunjuk kepadanya, dan kepada Allah Ta'ala juga kita bertaubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang layak diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, yang esa Dia dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpah curahkan kepada beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpah curahkan kepada keluarga beliau, para istri beliau, putra-putri beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpah curahkan kepada para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat serta keselamatan Allah Ta'ala limpah curahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar, yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Siapa yang mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ummahat fillah, para hamba Allah yang semoga Allah senantiasa jadikan kita pribadi yang selamat, pribadi yang cerdas, pribadi yang pandai bersyukur. Awal dari segalanya, ummahat fillah, tentu tidak lupa senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika bicara tentang syukur, tentu bicara tentang karunia. Ketika bicara tentang syukur, tentu bicara tentang kenikmatan. Sang teladan hidup, yakni Rasulullah Muhammad SAW, beliau memberikan keteladanan kepada kita berkaitan dengan kenikmatan. Karena ketika kita bicara kenikmatan, tentu kita ingat satu ayat Allah dalam Quran, surat yang ke-14, ayat yang ke-34, Allah Ta'ala sampaikan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha. Innal insana ladzalumun kafar. Ayat itu yang isinya Allah telah mengaruniakan kepada kalian, Allah telah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta, dan jika kalian menghitung-hitung akan kenikmatan yang telah Allah berikan, kalian pasti tidak akan sanggup untuk menghinggakannya. Sungguh manusia itu zalim dan ingkar akan kenikmatan Allah. Oleh karena itu, hidup itu adalah meneladani, hidup itu adalah mencontoh. Hidup itu adalah dengan bil qudwah, dengan meneladani. Sang teladan hidup, yakni Rasulullah Muhammad SAW, memberikan keteladanan dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Yang artinya segala puji untuk Allah. Zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ini ucapan yang beliau contohkan ketika mendapati kenikmatan. Dan hatinya nyaman. Tetapi tentu tidak selamanya kenikmatan, karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, belum tentu hati kita bisa menerimanya. Oleh karena itu, tetapi tidak boleh atau tidak elok rasanya ketika kita menyalahkan sang pemberi kenikmatan, yakni Allah Ta'ala. Tidak elok pula ketika kita menyalahkan orang lain. Tidak elok pula ketika menyalahkan keadaan. Apalagi sampai bersentuhan dengan hal kesyirikan. Satu contoh, bersikap tatoyur. Tatoyur itu berarti mengaitkan suara sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau datangnya madharat. Itu tatoyur. Nah, hal itu ketika kita kaitkan dengan suara macam-macam, itu sudah jatuh tatoyur. Orang Muslim yang meneladani Rasul tidak akan menyalahkan Allah, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak bersikap kesyirikan, tetapi Rasulullah SAW memberikan keteladanan dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Karena ulang, Alhamdulillah ala kulli hal. Yang artinya segala puji untuk Allah atas semua keadaan. Ummahat pecinta sunnah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan berbicara tentang mereka yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Fokusnya ke sana. Yang dalam bahasa Arab adalah at-taifatul mansurah. Mereka kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Ketika kita bicara menolong, ketika kita bicara ditolong, tentu harus diawali dengan sikap menolong. Karena di dalam Al-Quran ada hukum kausalitas. Memenuhi akan dipenuhi, menjaga akan dijaga,
menolong akan ditolong. Jadi jangan berharap akan mendapatkan pertolongan Allah ketika tidak mau menolong. Nah, siapa yang ditolong? Kita bicara dulu adalah bahwa yang menolong pasti ditolong. Al-Quran surat yang ke-47, ayatnya 7. Surat Muhammad. Allah Ta'ala sampaikan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, jadi yang ditolong bukan Allahnya. Allah tidak butuh akan pertolongan kita. Anak ulang, jika kalian menolong akan agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Dan Allah meneguhkan pendirian kalian. Jadi, itu tadi ayat yang Anda sampaikan bicara tentang hukum kausalitas, sebab akibat. Ketika menolong, maka akan ditolong. Nah, siapa mereka yang ditolong? Yang ditolong tentu mereka adalah yang menolong akan agama Allah. Asma'uhum, nama-nama mereka adalah yaitu ahlul hadis. Mereka ahli hadis. Ahlul hadis. Mereka siapa yang ditolong adalah asma'uhum ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah dan jamaah. Ahlus sunnah. Siapa mereka yang ditolong? As-salafiyun. Orang-orang dahulu yang salih. Atau salafus salih. Lalu siapa mereka yang ditolong? Atba'us salaf. Pengikut salaf. Pengikut salaf, mereka lah yang ditolong. Kenapa mereka ditolong? Karena mereka manhajnya lurus. Karena mereka sistem beragamanya lurus. Makanya mereka ditolong. Apa itu manhaj? Manhaj itu adalah secara bahasa maknanya at-tariq atau as-sabilul wadih, jalan yang jelas. Dikatakan pula wal muraduhuna, jalan yang jelas di sini adalah at-tariqatu wal khattatu al-marsumatul wadihah allati yajri 'alaiha. Yang dikatakan manhaj adalah jalan atau garis yang dilukiskan secara jelas. Yang dimana kita berjalan di atas jalan tersebut. Yang dimana umat Islam berjalan di atas jalan tersebut. Yang tadi Ana katakan ahlul hadis. Yang tadi Ana katakan ahlus sunnah wal jamaah. Yang tadi Ana katakan adalah mereka salafus salih. Yang tadi Ana katakan di dalam kitab Manhajus Salafi, itu karya Muhammad bin Umar Balzmul. Siapa mereka yang ditolong adalah atba'us salaf, pengikut salaf. Oleh karena itu, sekarang telah jelas bahwa yang ditolong itu mereka yang manhajnya lurus, yang manhajnya benar. Seperti apa refleksinya, seperti apa pengejawantahannya, inilah yang harus kita melihatnya secara jernih. Yang pertama adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala atau at-ta'ifatul mansurah. Kelompok yang ditolong itu adalah allati taltazimu minhaja Rasulullah SAW fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dih. Mereka yang ditolong itu ternyata allati taltazimu. Orang yang iltizam, orang yang konsekuen, orang yang istiqamah terhadap manhajnya Rasulullah SAW dikala hidupnya beliau, dan mengikuti pula akan manhajnya
para sahabat Rasulullah SAW setelah meninggalnya akan Rasulullah SAW. Apa manhajnya Rasul? Adalah wahwa Al-Quranul Karim alladhi anzalahu Allah ala rasulih wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadisi sahihah, yaitu bermanhaj dengan Al-Quranul Karim, yang dimana Al-Quran itu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya SAW, di mana Rasul menjelaskan Al-Quran itu kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak bisa tidak. Satu hal yang mesti, yaitu mengikuti akan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu dengan pemahaman mereka salaful ummah. Dengan pemahaman mereka salafus salih. Tidak bisa tidak. Oleh karenanya ada hadis yang di mana hadis ini adalah hasan. Anak ulang, hadis ini adalah sahih. Afan tadi anak bilang hasan. Hadis ini adalah sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Hakim, di mana Rasul sampaikan demikian, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Telah kutinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan pernah tersesat kalau kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitaballahi wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekarang Al-Quran tidak sekedar sebagai reaksi mental. Al-Quran bukan sekedar untuk dijadikan ajang untuk musabaqah. Al-Quran tidak hanya sekedar untuk dicari pahalanya, jangan. Tetapi bahwa sebuah keniscayaan. Siapapun yang membaca Al-Quran, ketika benar akan mendapatkan nilai dari Allah Ta'ala. Jangankan benar, terbata-bata saja mendapatkan dua pahala. Apalagi tertembak-tembak. Maksudnya lurus, bagus. Yang membacanya, maaf, belum lancar saja mendapatkan nilai. Apalagi membacanya lancar. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ikhlas karena Allah. Maka jangan sebatas untuk jadikan rekreasi mental. Dibaca Al-Quran, kemudian difahami, dan yang terakhir diamalkan. Baik. Itu tadi adalah mereka yang konsekuen dengan manhajnya Rasul SAW dan manhajnya mereka, yakni para sahabat Rasulullah SAW, ridwanullah alaihim jami'ah, sesudah meninggalnya akan Rasulullah SAW. Maka ada satu ayat Allah, ummahat pecinta sunnah rahimani wa rahimakunallah, pada Al-Quran surat yang keempat ayat 115. Pada Al-Quran surat yang keempat ayat 115, inilah sebagai sebuah jawaban untuk tidak menentang, untuk tidak menyelisihi. Bunyi ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran untuknya, dan dia juga tidak mau mengikuti jalan mereka orang-orang beriman, yakni mereka para sahabat Rasul, maka mereka dibiarkan dalam kesesatan. Tidak hanya itu, mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi jelas, ummahat pecinta sunnah, rahimani wa rahimakunallah, yang pertama tentu mari kita fahami Al-Quran, kita fahami As-Sunnah dengan benar. Baik. Kemudian yang
Nomor 2, kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala adalah allati ta'udu ila kalamillahi wa ila kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam hina tanazu'i wal ikhtilaf. Yang ditolong oleh Allah ternyata orang yang mau kembali kepada kitab Allah Ta'ala Al-Quranul Karim dan mau kembali kepada sunnah Rasulullah SAW hina tanazu'i, ketika terjadinya pertentangan, ketika terjadinya ikhtilaf perselisihan, mau mengembalikan perkara yang bertentangan tadi, yang berselisih tadi kepada kalam Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Ini penting. Ya, ini penting untuk itu. Mengembalikan kepada kalam Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat yang keempat ayat yang ke-59. Allah Ta'ala sampaikan demikian. Umat pecinta sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, berarti Al-Quran. Taatilah oleh kalian akan Rasul, yakni hadis, dan ulil amri, di antara kalian. Artinya, pemerintah atau orang yang berkuasa yang mengurusi urusan kalian. Itu pun, anak ulang, itu pun ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena pasti benar adanya. Tapi ketika ketaatan kepada orang yang mengurusi urusan kalian, katakanlah pemerintah, ada sebuah hadis yang jelas, yang harus mesti kita jadikan acuan. Apa itu? La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam untuk urusan yang baik. Jadi sekarang ketaatan itu hanya untuk urusan yang baik. Ketika hal itu tidak baik, tidak harus kita taati. Ketika itu baik, jangankan dari orang tua, dari seorang yang budak hamba saja, ketika itu baik, maka harus kita ambil. Maka ada satu hadis, Rasulullah SAW sampaikan. Hadis ini sanadnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dia cerita ketika Rasulullah sholat subuh, selesai sholat subuh, Rasul menghadap kepada jamaah. Kemudian Rasul sampaikan kepada para jamaah, yakni para sahabatnya, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun. Sekalipun yang perintah kepada kalian itu seorang budak, seorang hamba dari suku Habasyah yang notabene itu warna kulitnya hitam. Umat tahu, para umat pecinta sunnah, ketika kita bicara kulit hitam, katakanlah seperti Bilal bin Rabah, katakanlah seperti Abdullah bin Maktum dan lain sebagainya. Di keadaan sekarang saja, orang yang kulitnya hitam, itu mereka tidak sedikit yang tidak mendapatkan tempat, porsi. Kalau mereka nggak punya prestasi di luar negara Indonesia, mereka dikotomikan. Ada semacam perlakuan berbeda antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau demikian bentuknya, kecuali mereka punya prestasi. Oleh karena itu sekarang
Rasul sampaikan dengan jelas, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Sekalipun yang perintah kepada kalian adalah seorang hamba dari Habasyah. Oleh karena itu tadi adalah ketaatan hanya untuk urusan yang baik. Lanjut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Jika kalian terjadi silang pendapat, jika kalian ada pertentangan pada satu perkara, maka kembalilah kalian akan perkara yang kalian pertentangkan tadi kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi, mesti mau tidak mau mengembalikan perkara masalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat lagi para ummahat pecinta sunnah rahimani wa rahimakumullah. Pada Al-Quran surat yang keempat, ayatnya 65, surat An-Nisa. Allah Ta'ala sampaikan demikian. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, ayat ini cantik, para ummahat. Maka demi Tuhanmu, kata Allah kepada Rasul Muhammad SAW. Maka demi Tuhanmu Muhammad, mereka itu tidak beriman. Hingga mereka menjadikan engkau hakim. Atau hingga mereka berhakim kepada engkau. Atas apa yang mereka perselisihkan. Ummahat tahu, hakim itu pemutus perkara. Anak ulang, hakim itu pemutus perkara. Ini bukan hakimnya si A, si B, si C yang belum tentu jelas kebenarannya. Ini adalah hakimnya Rasulullah SAW. Yang Allah Ta'ala sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Jadi apa yang Rasul sampaikan pasti benar adanya. Jadi apa yang beliau putuskan sebagai seorang hakim, mesti kita mau menerimanya. Contoh, Rasulullah itu ngasih contoh demikian, ummahat. Kepada anak kecil malahan. Ngajarinya begini, samillah. Bacalah asma Allah ketika makan atau minum. Siapa yang bilang? Sang hakim. Rasulullah SAW. Berarti ketika kita makan minum, kita memulainya dengan Bismillah. Yang memberikan keteladanan sang hakim. Kemudian beliau juga mengatakan, wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Kata siapa? Kata sang hakim. Sementara tidak sedikit masyarakat Islam yang menyelisihi akan apa yang disampaikan oleh sang hakim. Kemudian, wakul mimma yalika. Makanlah yang terdekat darimu. Ini adalah di antara yang dicontohkan oleh sang hakim. Belum kalau bicara yang lain, sholat. Belum bicara yang lain, saum, haji, umroh, dan lain sebagainya. Sang hakim telah memberikan keteladanan. Maka keputusan sang hakim tadi harus mesti diikuti. Kemudian, ayat yang ke-65, yang kedua. Summala yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita. Kalau sang hakim sudah memutuskan perkara, orang yang beriman dadanya tidak boleh sempit untuk menerimanya. Dadanya nggak boleh sempit. Karena Islam agama bukan yang membuat diri kita sempit. Enggak.
Islam itu agama yang mudah. Inad dina yusrun. Contohnya mudah apa? Kalau kamu udah bisa sholat dengan berdiri, sholatlah dengan duduk. Karena kata Rasulullah, salli qa'iman. Sholatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'ida. Kalau kamu tidak bisa dengan berdiri, kamu dengan duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala janbin. Kamu nggak bisa dengan duduk, ya kamu dengan berbaring. Jadi agama Islam itu bukan agama yang membelenggu. Enggak. Allah Ta'ala sudah tahu bagaimana keadaan diri kita. Karena diri kita ini makhluk yang lemah. Yang tidak akan kuat selamanya. Makhluk yang lemah. Ada sisi misnya, ada sisi kekurangannya. Maka di dalam Al-Quran surat yang keempat ayat yang ke-28. Allah Ta'ala sampaikan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepada kamu. Dan manusia diciptakan dengan sifatnya lemah. Yang lain bisa berdiri, tapi yang lain duduk. Yang lain bisa berjalan ketika tawaf. Ini enggak, didorong. Oleh karena itu salah ketika orang mengatakan semakin tahu semakin jelimet. Enggak. Islam itu Islam itu tidak agama beban. Islam itu agama yang memberikan kemudahan. Tapi jangan mengingkari akan kondisi diri. Maka tadi dikatakan orang yang beriman dadanya tidak boleh sempit ketika menerima putusan dari sang hakim. Contoh, di Quran surat yang ke-7 ayat 31, tidak boleh makan dengan berlebih-lebihan. Berarti etika dalam makan mengambil secukupnya. Jangan sampai dibuang-buang. Itu Islam loh. Perhatikan sekarang dengan acara wedding party, pesta pernikahan. Kalau tidak ingin melihat makanan yang tersisa, makanan yang dibuang-buang. Apa itu bukan temannya setan mubadir? Jadi, apa yang Rasul putuskan? Orang beriman tidak boleh sempit menerimanya. Apa yang Rasul putuskan pasti terbaik untuk umatnya. Kemudian yang nomor 3, masih dari surat 4 ayat 65, isi ayat yang ke-65 di surat 4 yang terakhir adalah wa yusallimu taslima. Orang yang beriman, dadanya tidak akan sempit dan mau menerima dengan sepenuh hati. Terimalah dengan sepenuh hati. Masuk masjid, salat 2 rakaat. Itu kan kata sang hakim. Masuk rumah orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kata sang hakim. Kata sang hakim, orang muslim itu tidak akan merusak diri. Maka orang muslim akan menghindari rokok. Termasuk sejenisnya, obat-obatan terlarang. Dan masih banyak lagi. Jadi kembali ke nomor 2 tadi. Allati ta'udu ila kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam khinat tanazu' wal ikhtilaf. Kelompok yang ditolong mau kembali kepada sunnah Rasul. Mau kembali kepada firman Allah ketika terjadi pertentangan dan perselisihan. Jadi jangan ngeyel. Jangan kekeh. Pokoknya kata guru saya, enggak boleh demikian. Ya. Tengok dulu kata gurunya. Baik. Nomor 3 sekarang. Ummahat pecinta sunnah rahimani wa rahimakumullah yang nomor 3. Kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak adalah yang Anda sampaikan tadi, mereka ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, kemudian salafus salih, kemudian atba'us salaf, pengikut salaf. Baik. Siapa mereka yang kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala adalah la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillah wa rasulih. Kelompok yang ditolong ini ternyata yang nomor 3, tidak mendahulukan kalam seseorang
tidak mendahulukan ucapan seseorang. Mendahulukan ucapan seseorang tidak boleh. Di atas ucapan Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh. Kata fulan, kata fulanah, tidak boleh. Dahulukan kalam Allah dan Rasulnya. Dalam berhujah, dahulukan kalam Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Ummahat Pecinta Sunnah, pada Quran surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, di ayat yang pertama, Allah Ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi orang yang beriman tidak boleh menetapkan hukum sebelum ada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, arahum sayahlikun, kata Ibnu Abbas. Aku kira mereka akan binasa. Anak ulang, arahum sayahlikun. Aku kira mereka itu akan binasa. Qala, maaf, aqulu qala Nabi sallallahu. Aku mengatakan qala Nabi sallallahu. Rasulullah SAW bersabda. Tetapi wayaqulun, mereka mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata. Boleh? Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dalam menguatkan dalil, nah ulang, ketika menguatkan dalil sesudah Al-Quran dan Sunnah kemudian diperkuat dengan ucapan kalam ulama, kalam sahabat, maka ini dibenarkan. Itu pun selama selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh mendahului itu. Tidak boleh. Taib. Ya. Kemudian adalah yang nomor berapa, sekarang? Empat, Ustadz. Ya, enggak, saya cuma dikte aja. Tak pikir mentang-mentang virtual, tak pikir lo ngantuk kabeh kon. Ya, temenin diriku lagi ngobrol beginilah. Insya Allah Ustadz, didengar Ustadz. Ya, no. Yang di mobil ngantuk nggak kira-kira? Jangan deh. Yang di mobil udah nyampe kayaknya di TKP, Ustadz. Enggak, Ustadz, belum, masih menyimak. Masih, Ustadz, alhamdulillah. Taib. Yang tapi anak kecepatan enggak? Enggak, Ustadz. Taib. Sedang? Iya, tidak cepat, Taib. tidak lambat. Iya. Yang keempat sekarang. Mereka yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Yaitu adalah At-Ta'ifatul Mansurah. Yang keempat adalah yang ditolong oleh oleh Allah Ta'ala adalah mereka orang-orang yang meniti akan jalannya mereka salafus salih. Mereka yang meniti jalannya salafus salih. Ketika kita bicara tentang salafus salih, tentu adalah siapakah mereka? Adalah ahlul hadis alladzi hum ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang meniti akan jalannya salafus salih. Bagaimana salafus salih itu berjalan? Taqumus salafiyah ala thalathati usul. Dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Manhajus Salaf, mereka mengatakan salafus salih itu adalah berada di atas 3 landasan.
Anak ulang, yang keempat ini, mereka para salafus salih berada di atas 3 landasan. Yang pertama, ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala. Para salafus salih ketika beribadah mereka ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, landasannya mereka salafus salih adalah luzumul jamaah was sam'i wat ta'ah. Mereka menetapi akan jamaah. Mereka iltizam dengan jamaah. Mau mendengar dan taat. Siapa jamaah? Ini penting untuk kita ungkap. Siapa jamaah? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dikatakan jamaah ternyata siapapun yang menetapi kebenaran. Siapapun yang selaras dirinya dengan kebenaran, sekalipun kamu sendirian. Wa in kunta wahdak. Sekalipun kamu sendirian. Jadi beragama itu tidak mengikuti pola keumuman. Wong ini bukan pilkada. Kalau pilkada terkadang kita ngikuti pilihan, maaf, kepala keluarga. Terkadang kita mengikuti bagaimana pilihan teman. Itu terkadang kita memilih mana yang ramai suaranya. Terkadang kita memilih siapa yang ngasih uang, dan lain sebagainya. Ini bukan pilkada, ini bukan pemilu. Ini bukan milih bupati, wali kota, bukan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Orang yang menetapi kebenaran. Jadi tugas awal kita adalah meluruskan kita dengan kebenaran. Sekalipun engkau sendirian, itu jamaah. Maka apa? Zikrullah. Ada apa, Kok zikrullah, ada apa, Lanjut Ustadz tadi ke Oh ini. ya, lanjut. Ijo. Aku juga kok dengar suara zikr, tak pikir manggil saya mau dikasih apa loh. Ijo. Kalau mau dikasih apa kan saya datang nanti langsung mana? Ke Masjid Al-Hidayah, ya dah? Oh, bukan. Mahfirah Ustadz. Malfirah. Afan. Baik. Anak ingin bacakan satu ayat. Kita lihat pada Quran surat 6 ayat 116. Al-Quran surat 6 ayat 116. Coba Ana minta tolong moderator yang baca deh. Silakan baca terjemahannya. Insya Allah Ustadz, sebentar. Silakan. Dan jika gitu. Bismillah. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Yang mereka ikuti adalah hanya prasangka belaka. Ayatnya berbunyi wa intuti wa intuti. Apa? Wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Anak ulang. Wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi mengikuti dalam beragama tidak boleh mengikuti pola keumuman. Tidak boleh. Harus menjadi orang yang asing. Asing dalam arti benar. Karena pasti akan dianggap asing. Tidak bisa tidak. Maka tadi adalah harus luzumul jamaah. Itu adalah nomor 4 ini. Jadi jalan-jalannya orang salafus salih seperti itu. Yang nomor 3, jalannya salafus salih adalah al-hidru minal bidai wal mubtadi'in.
bahwa yang nomor 3 adalah al-hadzru minal bid'ai wal mubtadi'in. Orang yang salafus saleh itu mereka ternyata akan mewaspadai bid'ah dan orang-orang yang melakukan bid'ah. Atau dengan kata lain, mereka para salafus salih adalah mereka yang mewaspadai hal-hal baru dalam agama, termasuk orang-orang yang suka melakukan perkara baru dalam agama. Ini mereka salafus salih. Makanya hati-hati di dalam mencari teman. Hati-hati di dalam berkawan. Tidak mudah sekarang, harus cermat. Ibnu Qudamah sebagai penulis kitab Minhajul Qasidin, beliau mengatakan, nah ini ucapan Ibnu Qudamah, silakan direnungkan. Kalau baik ikuti, enggak usah diikuti, gitu loh. Ini namanya kritis dalam mengikuti pendapat seseorang. Ibnu Qudamah mengatakan, seseorang yang layak dijadikan teman itu harus memiliki 4 karakter. Siapapun layak untuk dijadikan teman harus memiliki 5 karakter. Dan yakuna akila. Teman itu mesti berakal. Teman itu hendaknya cerdas. Cerdas itu bukan matematikanya 9. Cerdas itu bukan berarti bahasa Inggrisnya 9. Cerdas itu bukan berarti IP-nya adalah 3, sekian. Bukan demikian. Cerdas itu artinya dia bisa bedakan mana baik dan mana buruk. Karena orang yang cerdas lawan katanya jahil. Ikrimah seorang tabi'in, anak ulang, Ikrimah seorang tabi'in ketika mendefinisikan kata jahil, artinya bodoh, adalah kullu man asallaha fahuwa jahilun. Siapapun orangnya. Tapi kalau dia mendurhakai Allah, dia bodoh, bukan cerdas. Siapapun orangnya. Mau estratanya tinggi, mau S berapa, mau lingkungan dari mana. Tapi ketika dia mendurhakai Allah, akalnya tidak dipakai, maka dia bodoh. Maka cari teman yang cerdas. Yang nomor 2, husnul khuluq. Cari teman yang akhlaknya baiklah. Kenapa? Karena teman itu, orang pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahibun. Teman itu bisa memberikan pengaruh. Teman itu bisa menarik. Teman itu bisa mewarnai. Nomor 3 adalah ghairu fasikin. Cari teman yang tidak fasik lah. Yang senang sekali melakukan kerusakan-kerusakan. Yang senang sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang nomor 4, yang ada kaitan dengan yang salafus salih. Siapa yang layak dijadikan teman? La mubtadi'un. Orang Ustadz Afwan itu udah. Ya, udah. Orang yang tidak suka mengadakan perkara baru dalam agama. Itu nomor 4. Jadi hati-hati. Yang nomor 5, la harisun ala dunia. Cari teman, orang yang tidak tamak, yang tidak rakus terhadap perkara dunia. Karena teman itu mempengaruhi. Jadi jelas sekarang bahwa tadi bertemanlah dengan mereka orang yang manhajnya salafus salih. Baik, tadi nomor 4 ya. Iya Ustaz. Sekarang nomor 5. Siapa kelompok yang ditolong? Kelompok yang ditolong itu, tadi maaf sudah saya sampaikan, yang salafus salih
waspada terhadap bid'ah, dan waspada terhadap orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Ya, baik. Nomor 5 adalah orang yang ditolong itu, at-taifatul mansurah adalah allati ta'tabiru tauhid. Mereka orang yang memurnikan akan tauhidnya. Yang dimaksud tauhid di sini bukan tauhid rububiyah, bukan tauhidul asma'i was sifat, bukan. Tapi yang dimaksud tauhid di sini adalah tauhidul ilah atau tauhidul uluhiyah. Yang maksudnya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi dalam segala macam bentuk ibadah senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ibadah ada dua bentuknya, ada yang zahir, ada yang batin. Salat itu ibadah zahir. Haji ibadah zahir. Tawakal, khauf, ar-raja, berharap, itu ibadah batin. Isti'anah, itu ibadah, minta tolong. Tawasul itu ibadah. Jadi mesti sekarang karena itu ibadah, maka mesti harus mentauhidkan Allah. Baik. Ana ulang, ana lanjutkan, apa bukan ulang? La budda min ib'adi syirki wa wadahirihi al-mawjudati fi aktsaril biladil islamiyah. Wajib di dalam mentauhidkan Allah, wajib dalam memurnikan ibadah, memurnikan tauhid adalah menjauhi akan kesyirikan, ib'adus syirki, wajib menjauhi akan kesyirikan, yang dimana kesyirikan ini sekarang tampak dengan jelas di kebanyakan negara yang mayoritas Islam. Jadi sudah nggak tedeng, nggak ada tameng, nggak ada malu-malu lagi, nggak ada tedeng ngaling-ngaling. Sudah nggak ada rasa malu lagi untuk melakukan hal kesyirikan. Karena qadarullah, karena dari sekarang di mana kesyirikan itu karena pemerintah memang tidak masuk pada wilayah itu. Pemerintah tidak masuk pada wilayah kesyirikan. Dan ketika kita bicara kesyirikan di negeri ini muncul sebuah ungkapan dengan mengatakan adalah melakukan adat dan budaya lokal. Padahal ingat, dosa pertama itu adalah kesombongan, yakni kesyirikan. Itu dosa pertama. Sementara kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat yang ke-6 ayat 82. Silakan umum moderator untuk dibaca surat 6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya, ini dalilnya. Umum punya iman, Umat sekarang punya iman. Allah karuniakan iman kepada umum. Tapi ayat tadi, lam talbisu imanahum bidzulmin. Jangan sampai iman kita kotori dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Mereka aman. Baik. Maka dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, seorang pengajar di sekolah hadis Al-Khairiyah Makkah Al-Mukarramah, dia mengatakan la yumkinu an-nasru li ay jama'atin tumhilit tauhid. Nah, ulang. La yumkinu an-nasru li ay jama'ah tumhilut tauhid. Tidak mungkin Allah akan memberikan pertolongan kepada siapapun ketika dia meremehkan akan tauhid. Tidak akan ditolong. Tadi yang dalilnya surat 47 tadi ayat 7. Kalau kamu menolong, kamu ditolong. Kamu memenuhi, kamu akan dipenuhi.
Jadi sekarang untuk hati-hati. Jangan menyepelekan akan kesyirikan. Jangan pernah bermain-main bersentuhan dengan kesyirikan. Karena risikonya bahayanya besar. Baik. Kemudian ya. Yang keenam. Yang keenam sekarang. Baik. Kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala atau At-Ta'ifatul Mansurah. Kelompok yang ditolong itu ternyata yuhyuna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim. Yang keenam, kelompok yang ditolong ini ternyata mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di ibadahnya, di muamalahnya, di hidupnya. Dia selalu menghidupkan akan sunnah Rasul SAW. Tidak malu untuk melakukan sunnah Rasul. Katakanlah contoh gini, laki-laki berjenggot umpamanya. Tidak sedikit istri yang bahasa Sundanya geleh. Geleh itu jijik kalau nggak salah. Iya betul, yang ibu yang dari Sunda ada nggak? Halo, ada umat yang dari Sunda? Iya benar Ustadz. Ah bener lah. Saya di sini udah 20 tahun. Jadi tidak sedikit wanita, perempuan, istri yang tidak suka kalau suaminya itu berjenggot. Akhirnya suaminya patuh sama istrinya, gitu kan? Istri jadinya, ikatan suami takut istri akhirnya. Jenggotnya dipotong, dicukur, ya kan? Padahal jenggot itu dipelihara, bukan dicukur. Atau karena cintanya seorang istri kepada suaminya agak kurang nyaman kalau istrinya memakai pakaian yang syar'i, yang jilbab syar'i, pakaian syar'i. Suaminya agak kurang suka. Akhirnya apa? Ya, istri karena sayang kepada suaminya, takut nanti terjadi apa-apa, akhirnya ya sudah ikut aja lah. Gitu. Padahal tadi adalah kelompok yang keenam ini adalah yang mau menghidupkan akan sunnah Rasulullah SAW di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, di dalam hidupnya. Selalu menghidupkan sunnah Rasul. Yang dikatakan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, fa'asbahu huruba. Kalau orang yang menghidupkan sunnah Rasul, maka mereka menjadi orang yang asing. Bainah kaumihim, di antara kaum mereka. Pasti asing. Kalau sudah asing, orang yang tidak suka itu akan ngasih cap yang macam-macam. Yang kalau jenggotan ya dibilang kayak wedus, kan gitu. Yang kalau celananya cingkrang dibilang banjir mas, gitu. Macam-macam lah. Gelar-gelar lakop-lakop yang buruk itu akan diberikan. Pasti tadi dikatakan betul, mereka akan asing. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, Annal Islam bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Bahwa Islam itu datangnya asing. Anak ulang, Islam itu datangnya asing. Dan akan kembali menjadi asing. Sebagaimana waktu datang awal. Fatubanil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang mereka asing. Siapa orang yang asing itu? Rasul ditanya, alladzina yasluhuna inda fasadin nas. Mereka orang-orang yang tetap soleh, tetap yasluhuna. Mereka orang yang tetap baik. Di saat manusia sudah rusak, sudah tidak baik. Dia tetap baik. Maka tadi dikatakan Ibnu Mas'ud, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Orang yang menetapi kebenaran sekalipun dia sendirian.
Bisakah sekarang seperti ini? Menetapi sunnah Rasul dengan cara demikian. Berusahalah untuk ibadah kita, untuk hidup kita, untuk muamalah kita, mengikuti akan bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Demikian. Ya. Kemudian adalah yang ke-7. Betul ya? Betul, Ustaz. Nah, ini kayaknya Ana berikan terakhir 7. Nanti kita lanjutkan mungkin pada pertemuan yang akan datang. Ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa offline lah. Ya. Ya, semoga Ustaz. Amin. Ya, amin. Biar kangen saya nanti ke Al-Maghfirah lah. Baik, yang ke-7 sekarang. Siapakah kelompok yang ditolong? Silakan siap-siap dengan pertanyaan. Kelompok yang ditolong oleh Allah itu, maaf, Ibu semuanya, Ummahat pecinta sunnah, keadaan sekarang sedang terjadi. Ummahat mungkin pernah dengar kata ta'assub, fanatik. Fanatik golongan, fanatik partai, fanatik apalah ya, fanatik dengan perorangan. Ini terjadi di negeri ini. Tapi saya tidak akan menyebut nama karena ada undang-undang ITE. Nggak boleh informasi dan transaksi elektronik, nanti diciduk Pak Polisi nanti. Gitu. Jadi, siapa yang ditolong itu? Allati la tata'assabu illa li kalamillah wa kalami Rasulullah SAW al-ma'sum alladhi la yantiqu 'anil hawa. Kelompok yang ditolong itu yang tidak fanatik, kecuali fanatik kepada kalam Allah dan Rasul-Nya, yakni Rasul yang maksum, yang dipelihara, yakni Rasul yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Sebagaimana Quran surat yang ke-53 ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan adalah tidak keluar dari hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sekarang hati-hati dalam beragama. Jangan fanatik dengan perorangan. Fanatik madhab, ya. Fanatik dengan kiai, fanatik dengan habaib. Ana tunjukkan salah satu kitab ini. Ana ambilkan salah satu kitab. Baik. Judulnya adalah Aqwalul A'immati fi Ittiba'i Sunnah wa Tarki Aqwalihim al-Mukhalifati laha. Perkataan para imam dalam mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka manakala perkataan mereka itu menyelisihi akan sunnah. Mat-matnya nggak ada yang mengajak untuk supaya masyarakat itu hulu berlebih-lebihan dengan salah satu dari mereka, nggak ada. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, idza sahal hadisu fahuwa madhabi. Manakala hadis itu sahih, maka itulah pendapatku. Kata beliau loh. Kemudian, haramun alaman layat, ini salah satunya. Haramun alaman lam ya'rif dalili ayuftiya bikalami. Haram hukumnya orang yang tidak tahu dalil yang saya ambil, tapi dia berfatwa dengan perkataan saya. Itu tidak boleh. Kata beliau. Nanti jadinya berita hoax. Berita hoax. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Generasi kedua nih. Imam Malik bin Anas mengatakan demikian. Innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Saya ini hanyalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Fangduru fi ra'yi, perhatikanlah akan pendapatku. Fakullu ma wahawakal kitab was sunnah fakhuduhu. Kalau semua pendapatku sesuai dengan Quran sunnah, ambil. Wa kullu ma lam yuwafiq al kitab was sunnah fatrukuhu.
Kalau semua pendapatku adalah menyelisih akan Quran Sunnah, maka tinggalkan. Tuh. Maka jangan berlebih-lebihan. Sampai harus rela berkorban dengan nyawa sekalipun. Itu berangkat dari tadi. Karena berlebih-lebihan. Mudah-mudahan dalam beragama kita nggak seperti itu. Nomor 3, Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pun mengatakan, idza wajadtum. Ini. Idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnati Rasulullah sallallahu faqulu bi sunnati Rasulullah sallallahu wa ta'u ma qultu. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku berselisih dengan sunnah Rasul sallallahu, maka berkatalah kalian dengan sunnah Rasul dan tinggalkanlah apa yang kukatakan. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan, la tuqallidni, jangan taklid kepada saya. Walau tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Imam Malik. Wal Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Asy-Syafi'i. Wal Auza'i wal Tsauri, jangan taklid kepada Imam Al-Auza'i dan Imam Ats-Tsauri. Wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil dalil. Ini ummahat pecinta sunnah. Jadi cerdas ya. Hati-hati di dalam mengikuti kajian taklim, harus hati-hati, waspada, jangan karena ramenya tentu, tapi karena benarnya. Baik, sampai di sini rasanya yang Anda sampaikan mungkin akan oleh moderator dilemparkan ke jamaah yang lain untuk kita kembangkan dengan al-as'ilah, pertanyaan. Falitafadhal. Ummahati Fillah, kalau ada yang ingin bertanya, silakan langsung ya, bisa dinyalakan mic-nya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh dengan semua, maksudnya tidak dengan materi ini juga boleh ya Ustadz? Boleh. Jadi boleh bebas pertanyaannya. Silakan. Ya, kalau bebas, ada yang bebas tapi terarah. Ya, maksudnya tidak terikat dengan materi ini. Oh enggak, yang diikat itu hanya rambutan. Gimana? Monggo Bapak, silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo Bapak. Silakan Pak. Enggak. Ada? Ada yang mau bertanya? Falitafadhal. Kayaknya udah paham semua nih Ustaz. Dua kemungkinan Ustaz. Oh, iya. Kemungkinan paham. Kemungkinan tidak. Enggak lah. Kemungkinan paham. Kemungkinan apa yang mau ditanyakan sudah terjawab lewat kajian tadi gitu loh. Insya Allah, alhamdulillah kalau udah. Iya. Yang di mobil, kita di mobil. Coba ditanya. Jangan ada tidur itu. Yang di mobil tidur ya. Oh kayaknya udah sampai itu Ustaz. Udah sampai ya? Iya udah nggak ada itu, udah live kayaknya Ustaz. Oh iya, hari ini ada berapa jamaah yang ikut ambil bagian? Ini tadi udah ada yang keluar masuk, jadi tinggal 25 orang. Masya Allah. Taip. Jadi gak ada yang kaul, gak ada yang tanya. Kita tutup pertemuan dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin. Alamin. Dan insya Allah kita sehat semua ya Ustadz. Ustadz juga. Amin. Lalu bisa memberikan kajian-kajian di tempat lain juga. Amin. Yang lain anu kok sama online kok. Ummahati Fillah. Iya,
Alhamdulillah. Monggo Ustadz kalau mau live. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mbak Aisy. Hai Mbak. Maaf ya, tadi aku masih repot jadi Haikal yang bantuin aku. Jazakallahu khair ya. Ya. Kasih Ummahat yang telah sempat bergabung. Amin, makasih. Semoga sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Mbak Yesi. Aku minta kembangnya Mbak Yesi. Amin. Mbak? Minta bunganya di belakang. Ambil Pak. Iya. Ya. Iya. Ya, ya. Mbak. Live ya Mbak. Ya. Aku matikan ya jamaah. Ya, Waalaikumsalam wabarakatuh. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Makasih Mbak Yesi. Ya, Mbak Yudi. Makasih Mbak Yesi, Mbak Asi, Ya. Mbak Ferry. Iya, sama-sama Mbak Yudi sehat Makasih ya. juga, Pak Yudi sehat. Amin, amin. Nah. Iya.